Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendika Sila Sukmaismoro. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan meresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Metodologi Riset dan Penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik berjudul Legal Query RAG, tentang bagaimana implementasi dari RAG itu Retrieval Augmented Generation dalam pertanyaan hukum. Jadi dokumen-dokumen berisi pasal, dokumen-dokumen berisi legal yang sudah tersedia di setiap negara itu, dengan implementasi AI itu seperti apa sih di dalamnya. Nah, dari topik yang saya buat ini, yang saya angkat ini, terdapat latar belakang yang bisa kita lihat di sini, bahwasannya penerapan AI ini dalam praktik hukum semakin berkembang ya, di mana teknologi seperti artificial intelligence ini atau neural language processing yang kita sudah ketahui itu NLP mulai diadopsi untuk membantu pengolahan informasi ya, yang relevan, yang berbasis konteks juga dan lain-lain gitu. Dengan adanya LLM model ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan hukum, menganalisis dokumen hukum, atau memberikan prediksi terkait keputusan hukum, yang dimana kita tidak perlu lagi ketika melihat peraturan-peraturan atau menjalankan suatu aktivitas harus manual melihat berdasarkan peraturan-peraturan. Sedangkan kan dokumen-dokumen hukum itu kan cukup banyak ya, cukup banyak pasalnya, nomornya, tahunnya, dan lain-lain. Mungkin dengan AI ini kita bisa mendapatkan informasi secara cepat gitu. Ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan hukum apa itu, bagaimana tentang konsekuensinya, tata caranya, sampai apa yang saja yang harus dilakukan gitu. Kayak misalkan dalam melakukan suatu audit, pemerintah untuk audit pengecekan pemeriksaan barang dan jasa pemerintah itu bagaimana sih, berdasarkan hukum apa saja sih, landasan hukumnya apa saja sih. Nah, itu bisa dilakukan dengan generative AI dengan metode RAG tadi ya gitu. Namun tantangan utama dalam AI ini, meskipun dia berpotensi besar ya untuk bisa mendapatkan summary secara cepat, ternyata mereka juga belum sepenuhnya dapat menangani kompleksitas bahasa hukum gitu. Model AI yang ada seringkali gagal dalam memahami konteks hukum dan seringkali memberikan jawaban yang tidak relevan atau salah halusinasi gitu. Jadi memang ada beberapa model yang disediakan untuk seperti ChatGPT atau Gemini dan lain-lain, itu parameter-parameter yang dimana untuk brainstorming gitu. Sedangkan model tersebut itu bukan sesuai dengan kebutuhan. Jika kita menanyakan dokumen peraturan atau dokumen hukum gitu kan, itu kan bukan lagi brainstorming gitu, artinya dia harus spesifik mengacu kepada dokumen itu tersendiri gitu kan. Makanya dengan RAG itu bisa diselesaikan gitu. Nah, dengan kasus halusinasi ini, legal query RAG ini itu dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ya dari teknologi generatif AI ini dalam bidang hukum ya, seperti ketidakakuratan dalam menghasilkan jawaban hukum, terus juga ada kesulitan dalam mengelola data bias dan memastikan transparansi. Selanjutnya ada pencarian informasi yang tidak relevan dari dokumen hukum yang sangat besar tentunya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keakuratan dan keterandalan dalam respon yang dihasilkan untuk pertanyaan hukum dengan menggunakan pendekatan Retrieval Augmented Generation gitu ya. Ini kita latar belakangnya. Selanjutnya, dari permasalahan yang ada, model RAG konvensional ini seringkali gagal dalam memberikan hasil yang relevan dan akurat dalam konteks hukum. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakmampuan model-model ini dalam memahami konteks domain hukum secara spesifik, seperti tadi yang sudah dijelaskan juga. Selain itu juga pengguna data yang tidak relevan dalam proses pencarian dapat menurunkan kualitas jawaban gitu. Jadi ya, terkadang hasil prompting itu tidak didapatkan konteks dengan model itu sendiri gitu kan. Yang kedua itu ada halusinasi. Halusinasi ini atau jawaban yang salah menjadi masalah utama ya, terutama dalam tugas yang melibatkan informasi yang sangat spesifik ya, seperti peraturan, perundang-undangan, dan kasus hukum ya. Selanjutnya ada keterbatasan model LLM, yaitu model umum yang tidak disesuaikan dengan pengetahuan domain hukum mengakibatkan jawaban yang tidak valid atau menyesatkan ya.
Tujuannya dengan mengembangkan legal query RAG ini merupakan sebuah framework ya, legal query atau LQRAG ini yang dimana dapat menggabungkan retrieval augmented regeneration RAG ini dengan mekanisme umpan balik rekursif ya untuk mengatasi tantangan dalam tugas-tugas hukum, yang dimana bisa mengurangi halusinasi, meningkatkan akurasi, memberikan solusi yang adaptif lagi, dan dapat digunakan dalam berbagai domain hukum ya. Jadi beberapa jenis peraturan seperti peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan-peraturan yang lainnya itu bisa lebih adaptif lagi gitu kan, serta dapat menyediakan penyesuaian spesifik domain ya untuk memahami terminologi hukum itu dan interpretasi yang lebih tepat itu bagaimana gitu kan. Nah, dari penelitian ini saya mengambil 5 referensi atau studi literatur jurnal, yang dimana pertama ini jurnal berjudul Legal Query RAG dengan penulis RSM Wahidur, Sumin Kim, dan Hyung Choi, serta jurnal ini dibuat pada tahun 2025. Sumber jurnal ini dari YE Access, dan dari ringkasan jurnal ini bahwasannya LQRAG ini mengusulkan penerapan RAG dengan mekanisme umpan balik rekursif ya untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi halusinasi dalam menjawab query hukum gitu. Dengan menggabungkan fine tuning LLMs, sistem ini mengungguli LLM umum dalam relevansi dan presisi respons hukum gitu. Selanjutnya dari jurnal yang kedua yang berjudul Bridging Legal Knowledge and AI, RAG dengan Vector Stores Knowledge Graph and Hierarchy Non-Negative Metric Factorization, dia membahas studi untuk mengintegrasikan RAG, Knowledge Graph, dan Hierarchy Non-Negative Matrix Factorization ya untuk meningkatkan pencarian informasi dan pemahaman dalam domain hukum. Pendekatan ini memfasilitasi klasterisasi dokumen hukum dan analisis hubungan kompleks antar dokumen hukum. Jurnal yang ketiga ini berjudul Enhancing the Precision and Interpretability of RAG in Legal Technology, yang dimana jurnal ini membahas tentang penerapan RAG untuk meningkatkan presisi dan interpretabilitas dalam teknologi hukum. Fokusnya adalah pada penggunaan fine tuning, engineering prompt atau prompt engineering, dan metode evaluasi untuk mengurangi halusinasi serta meningkatkan keakuran respon di domain hukum. Yang keempat, berdasarkan jurnal ini yang berjudul Optimizing Customer Feedback Summarization Using RAG ya. Dari jurnal ini menunjukkan bagaimana RAG itu bisa digunakan untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi faktual dalam ringkasan umpan balik pelanggan ya. Meskipun berfokus pada umpan balik pelanggan, pendekatan ini juga relevan untuk sistem hukum yang membutuhkan pemahaman kontekstual yang lebih baik dalam menjawab pertanyaan hukum. Referensi jurnal yang kelima yang berjudul Leveraging RAG with Transformer for Context-Based Personalized Recommendation, ini juga saya dapatkan dari IE Access atau IE Explore ya, yang dimana jurnal ini berisi penelitian menggabungkan RAG dengan transformer model untuk meningkatkan akurasi dalam rekomendasi berbasis konteks. Pendekatan ini juga dapat diadaptasi untuk aplikasi hukum yang memerlukan pemahaman konteks untuk memberikan jawaban hukum yang tepat. Ya. Aduh. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja sistem dari LQRAG ini gitu? Dari legal query RAG ini. Kalau kita bisa lihat dari gambar di sini, terdapat beberapa poin penting yang dimana di sini pengambilan data eksternal, penyesuaian query, proses ranking, generasi respons, dan evaluasi umpan balik gitu. Di pengambilan data eksternal ini, sistem mencari dokumen hukum yang relevan menggunakan teknik embedding ya. Penyusunan query pengguna dikonversi menjadi bentuk embedding dan ditunjukkan lewat hybrid search ya. Lalu setelah itu ada proses ranking, yaitu menentukan bobot dokumen hasil pencarian di rank agar kualitasnya itu meningkat gitu. General respon, query dan dokumen relevan dikirim ke model generatif untuk menghasilkan jawaban gitu. Serta di fase terakhir itu ada evaluasi dan umpan balik jawaban
dievaluasi bila tidak sesuai gitu. Sistem memperbaiki dengan mengatur ulang prompt itu seperti apa gitu. Kalau kita lihat dari alur di sini, kalau di pertama-tama ada collection of legal corpora ya, yang artinya dia mengumpulkan data yang dibutuhkan, seperti data-data peraturan, data-data hukum lainnya. Nah, data-data itu akan dense representation, artinya akan dijadikan sebagai knowledge base ya. Dan ketika dijadikan knowledge base itu, data tersebut akan di-embedding ke dalam vektorisasi database kan, dalam vektor database ini, sehingga ketika user melakukan prompting ya, dan prompting itu dijadikan sebagai query dan di embedding untuk mendapatkan konteks yang relevan gitu ya dengan agen ini ya. Ketika query seperti ini, user ngeprompting dan prompting itu di embed dengan agen itu dia nge-search hybrid juga ya, berdasarkan factory database dengan konteks model yang ada gitu kan ya. Di situ dia akan mengambil hasil cangcang untuk dari dokumen yang sudah di embedding menjadi vector database itu. Cang itu juga, jadi cang itu adalah potongan-potongan kalimat, bisa dari potongan kalimat atau mungkin dari potongan setiap halaman. Ya, jadi ketika analoginya gini sih alurnya. Ketika user prompting itu, prompting tersebut akan di embedding untuk mendapatkan konteks relevan dalam vector database, dan dalam vector database itu menghasilkan cang tersebut, dan ketika menghasilkan cang tersebut terdapat ya dokumen relevan itu yang bisa dilihat top misalnya 10 teratas gitu kan, dan dari situ di ranking lagi. Nah, setelah itu hasil cang itu dijadikan satu semua, sehingga si model LM itu bisa mengeneratif sehingga bisa mengeluarkan suatu respons gitu. Nah, itu ada proses agen lagi di fase akhir, yang dimana dia sebagai evaluator. Jika konteks tersebut itu tidak relevan dengan promptingnya, dia akan mengembalikan lagi atau menanyakan lagi kepada user gitu, bahwasannya instruksi yang diberikan user itu tidak jelas gitu, pertanyaan yang dimaksud tidak saya mengerti gitu. Itu bisa jadi terjadi gitu. Jika memang itu sudah sesuai konteksnya, jika itu sesuai dengan pertanyaan sesuai konteksnya, maka dia akan bisa mengeluarkan hasil respon ini gitu. Itu mungkin dari proses cara kerja RAG ya, LQ-RAG ini ya, maksudnya legal query RAG ini ya. Nah, selain ini juga kita butuh yang namanya proses fine tuning. Artinya dengan kita menggunakan model besar sekalipun gitu, si model ini pun masih terbilang cukup umum gitu. Terbilang cukup umum kenapa? Karena memang dia tidak spesifik untuk mendapatkan pola-pola tertentu, yaitu pola-pola data hukum dan data hukum lainnya gitu ya. Maka dari itu kita perlu juga yang namanya fine tuning gitu. Kalau kita lihat di sini dari fine tuning layer ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu embedding LLM serta generative LLM gitu kan. Dari poin-poin besarnya adalah di sini kalau kita lihat pada bagian embedding LLM itu adalah collection of unstructured legal data. Artinya pengumpulan data yang masih cukup berantakan, sehingga itu data dapat diproses, dan data itu dijadikan sebagai target untuk mengetahui pola gitu, sehingga data tersebut akan dimasukkan ke dalam model evaluation gitu, dan itu akan terus dilakukan oleh pada saat proses fine tuning ini ya. Fine tuning ini mungkin lebih ke embedding modelnya gitu. Jadi ya fine tuning itu akan mengubah bobot model di akhirnya lah ya, di akhirnya. Jadi sehingga nggak mengubah semuanya gitu, mengurangi bias aja sih. Jadi lebih memastikan pola-pola terbaru itu dapat dimengerti sama model itu sendiri. Nah, setelah ada embedding LLM ini, itu ada yang namanya jenis generative LLM tersebut gitu kan. Bosannya dia akan meminta dataset Q&A atau conversation, yang dimana dia akan mengetahui gitu bahwasannya pola tersebut itu dijadikan suatu format conversation, atau ya question and answer itu ya, kayak misalkan
Data peraturan presiden ini itu mengacu kepada pemeriksaan barang dan jasa pemerintah gitu. Nah itulah yang namanya question and answer. Misalkan formatnya kayak apa yang peraturan yang mengatur pemeriksaan barang dan jasa pemerintah gitu, jawabannya apa gitu kan. Nah itu dilakukan pada saat di fine tuning generative LLM ini menggunakan framework ya PFET, LoRa itu yang buat bisa membuat conversation itu, sehingga hal tersebut bisa di fine tuning ke dalam LLM-nya gitu dan di merging sampai dievaluasi kembali gitu kan. Kemudian model embedding LLM dan generative LLM disesuaikan dengan data hukum yang spesifik ya, menggunakan metode LoRa dan PFET untuk menghasilkan model yang lebih relevan dan efektif dalam konteks hukum. Nah, jadi kesimpulannya dari LQRAG ini menawarkan memang solusi inovatif dalam meningkatkan kualitas respon untuk query hukum. Dengan menggabungkan RAG dan fine tuning model, pendekatan ini juga memungkinkan pengurangannya halusinasi tentunya, serta tentunya meningkatkan akurasi dan relevansi jawaban sesuai konteks hukum yang kompleks bahkan ya. Penerapan mekanisme ini dalam LQRAG memperkuat juga keandalan sistem ya, memastikan jawaban yang diberikan lebih tepat dan sesuai dengan konteks hukum ya. Dengan adanya umpan balik ini memungkinkan penyempurnaan iteratif terhadap hasil pencarian dan generasi respons, menciptakan loop perbaikan yang terus-menerus untuk hasil yang optimal. Dan sampai sejauh ini dengan yang saya baca bisa jurnal juga, bahwasannya RAG ini terbukti efektif dalam menggabungkan pencarian eksternal dengan generasi teks ya, memungkinkan sistem untuk mengambil informasi yang lebih relevan dan menghasilkan jawaban yang lebih kontekstual, serta dapat menjadikannya alat yang sangat bermanfaat dalam sistem informasi hukum. Selain itu juga dengan penggunaan knowledge graph ini dan semantic embedding ini memberikan fondasi yang kuat ya dalam pemahaman dan pencarian hubungan kompleks dalam data hukum, memfasilitasi analisis yang lebih dalam terhadap kasus hukum, peraturan, dan presiden hukum. LQRAG dan penerapan RG ini di sektor hukum menunjukkan potensi besar tentunya dalam digitalisasi dan otomatisasi proses hukum dengan manfaat yang dapat diterapkan pada berbagai macam aplikasi seperti penyusunan dokumen hukum, pencarian kasus, dan sistem konsultasi hukum otomatis. Ya intinya seperti bahwasannya kita itu di sebuah instansi auditor ya, seperti contohnya kayak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dia akan menggunakan metode ini untuk bisa mempercepat belajar. Artinya kalau sebagai auditor baru ini bagaimana sih cara saya mengaudit barang dan jasa pemerintah gitu, berdasarkan dasar hukum apa gitu. Mungkin dari situlah dia sebagai auditor bisa belajar lagi, karena dengan metode dengan menggunakan AI ini, dengan menggunakan metode yang ada itu bisa diimplementasikan untuk bisa mendapatkan knowledge yang cukup berkembang gitu. Itu salah satu case yang bisa dilakukan dalam metodologi AI ini ya, RAG, LQRAG ini ya. Itu mungkin. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari LQRAG atau RAG metodologi terhadap generative AI. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.